Salat adalah tiang agama yang harus dikerjakan oleh siapapun yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Dari kelima salat yang diwajibkan, semua harus mendapat perhatian serius dalam pelaksanaannya. Keadaan justru terbalik di zaman ini. Adanya anggapan bahwa jika ada kawan yang rajin mengerjakan salat, lalu dikatakan dia sebagai orang yang soleh dan seolah menjadi manusia yang langka. Padahal, perkara salat adalah hal lumrah yang sudah semestinya menjadi rutinitas bagi siapapun dari kita yang mengaku muslim. Bukan sebaliknya, menjadi seorang muslim yang taat dan rajin menjaga salat kemudian dianggap sebagai kawan yang asing. Tak jarang bahkan didapati seseorang yang menjaga salat dianggap sebagai pengganggu atau perusak suasana, sebab dia selalu izin atau mengarahkan kawan-kawannya untuk berhenti sejenak dari aktivitas harian demi mengerjakan salat terlebih dahulu. Satu di antara salat yang paling banyak terlalaikan dari kaum muslimin adalah salat subuh. Di saat azan subuh berkumandang, banyak sekali kaum muslimin yang terlelap dalam tidurnya. Salat subuh pun terlambat, bahkan tidak mengerjakannya sama sekali. Andai kita mengetahui salat subuh memiliki berat timbangan kebaikan yang luar biasa, maka kita pasti akan lebih memperhatikannya lagi. Sebuah riwayat menjelaskan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sholal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan salat asar, maka dia akan masuk surga. Ibnu Battal rahimahullah berkata, salat subuh akan membuat seseorang mendapatkan perhatian Allah pada hari kiamat. Mengapa dikhususkan dua salat ini? Karena berkumpulnya para malaikat malam dan siang di dua waktu tersebut. Inilah makna dari firman Allah Ta'ala, "Wa Qur'anul fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhudan." Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Riwayat tersebut semestinya menjadi motivasi bagi kita kaum muslimin agar senantiasa lebih bersemangat dalam mengistiqomahkan diri dalam penjagaan salat subuh dan juga salat yang lainnya. Jangan sampai kita terbawa mengikuti kebiasaan buruk para manusia yang lalai hingga tidak memiliki rasa bersalah ketika meninggalkan salat. Terlebih salat subuh yang memiliki keistimewaan yang besar. Dalam riwayat lain dijelaskan, sebuah jaminan akan didapatkan oleh para penjaga salat subuh. Kebaikan ini adalah khusus bagi para kaum muslimin yang bersemangat menjaga salat subuh, tidak lalai dan tidak menyengaja untuk terlambat mengerjakannya, kecuali karena alasan syar'i. Dari Jundab bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sholat subha fahuwa fi zimmatillah, fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bisyai'in fayudrikahu fayakubbahu finnari jahannam." Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Maka dari semua riwayat tentang anjuran memperjuangkan sholat subuh yang sudah kita sebutkan, memberikan satu pembelajaran kepada kita bahwa untuk mendapatkan reward terbaik melalui sarana ibadah sholat ini dibutuhkan keseriusan dan niat baik yang tertata sejak dini. Maka penting bagi kita untuk benar-benar mengenali jam tidur yang tepat untuk tubuh kita. Sebisa mungkin hindari penggunaan gadget menjelang tidur, sebab itu menjadi salah satu penghambat kita untuk bersegera tidur. Dan biasakan untuk memasang alarm dan meletakkan tidak terlalu dekat dari jangkauan agar lebih termotivasi untuk bangun subuh.